Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca dan belajar memahami kitab Mutammimah al-Ajurumiyah fi ilmi al-Arabiyyah juz pertama. Kitab ini merupakan karangan dari Syekh Syamsuddin bin Muhammad Ar-Ra'ini rahimahullah. Kita lanjutkan tentang pembahasan inna dan anna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Wa yajuzul amrani, dan bolehlah oleh dua perkara. Maksudnya boleh kita baca inna dan anna. Jadi di sini dua-duanya bisa kita pilih. Nah, kapan kita bisa baca inna atau anna? Pertama, ba'da fa'il jazai, setelah fa jawab syarat atau fa jaza ini sebutannya. Contohnya ini, man amila minkum su'an bijahalatin. Siapa orang yang memperbuat daripada kalian itu akan keburukan dengan sebab kebodohan, semataba kemudian ia bertobat min ba'dihi setelahnya itu, wa aslaha dan ia memperbaiki amalnya, fa innahu atau fa annahu atau fa innahu. Nah, di sini bisa kita baca dua-duanya, fa innahu atau fa annahu ghafurur rahim. Siapa orang yang memperbuat daripada kalian akan keburukan dengan sebab ketidaktahuan atau kebodohan, semataba kemudian ia bertaubat setelah memperbuatnya itu, wa aslaha dan ia memperbaiki amalannya itu, fa annahu maka bahwasanya Allah itu Ghafurur Rahim, itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi i'rabannya di sini, man di sini isim syarat yang menjazamkan dua fiil. Fiil pertamanya namanya fiil syarat, kedua jawab syarat. Terus man ini pada mahal rafa jadi mubtada. Amila fiil madi, fa'ilnya dhamir mustatir secara jawaz takdirannya huwa. Minkum jumlah jar majrur, su'an maf'ul dari amila mansub tanda nasab fathah. Bijaharatin jumlah jar majrur. Fiil fa'il pada mahal jazam jadi fiil syarat dari man ini. Semua huruf atap taba fiil madi atap kepada amila, min huruf jar ba'di majrur dengan min, mudaf ba'di ha mudafan ilaih. Nah, fa'anna wa aslaha, wawnya waw atap, aslaha atap kepada amila. Nah, fa'annahu, nah ini namanya fa jazanya itu nih, yang di nomor satunya ini kan ba'da fa'il jaza atau fa jawab syarat dari man ini. Nah, terus anna, kita baca anna dulu. Annahu ghafurun rahim. Anna ini huruf taukid, huruf nasab, menasabkan isim merapakkan khobar. Terus hak dhamir muttasil pada mahal nasab jadi isimnya anna. Ghafurun rahim ini adalah khobarnya anna, marfu' tanda rafa dhammah. Nah, jumlah anna isim dan khobarnya ini pada mahal jazam jadi jawab syarat dari man ini. Nah, jadi takwilan masdarnya itu pada mahal rafa jadi mubtada dia, yaitu fal ghufranu warahmatu hasilani. Nah, jadi fal ghufranu warahmatu ini mubtada, hasilani ini jadi khabarnya. Nah, jadi dia ini pada mahal rafa mubtada dari khabar yang dibuang, yaitu hasilani ini. Sekali lagi,
ta'wilan masdar ana pada mahal rafa jadi mubtada dari khabar yang sudah dibuang, yaitu takdirannya hasilani. Fal ghufranu wa rahmatu hasilani. Bermula ampunan dan rahmatnya itu hasilani. Itu ada keduanya. Atau jumlah ta'wilan anna ini pada mahal rafa jadi khobar dari mubtada yang dibuang. Kalau tadi khobarnya yang dibuang, sekarang mubtadanya yang dibuang. Jadi bisa kita ta'wilan masdarnya itu bisa kita jadikan mubtada atau khobar. Kalau kita jadikan mubtada berarti khobarnya yang dibuang. Nah, pilihan kedua ini kita jadikan di khobar ta'wilan masdarnya ini dari mubtada yang dibuang, takdirannya fal hasilu, maka bermula hasil. Al-ghufranu warahmatu. Itu kalau kita baca anna. Jadi perlu kita ta'wil. Lebih simpel kalau kita baca inna. Kalau kita baca inna maka fa innahu ghafurun rahim. Inna di sini huruf taukid. Nasab isim rafa khabar. Ha dhamir muttasil pada mahal nasab jadi isimnya inna. Ghafurun rahim jadi khabarnya inna marfu' dan rafa dhammah. Nah, jumlah inna isimnya dan khabarnya pada mahal jazam jadi jawab man ini. Seperti itu. Kedua, kapan bisa kita baca inna dan anna ini? Yaitu setelah wa ba'da idzan al-fujaiyah. Nah, setelah idzan al-fujaiyah. Contohnya kharajtu fa idzan inna zaidan qa'imun atau fa idzan anna zaidan qa'imun. Aku keluar maka tiba-tiba sesungguhnya si Zaid itu berdiri ya. Nah, kharajtu ini kita kita i'rab dulu. Kharajtu fi'il fa'il, fa-nya di sini fa apa ditulis di dalam ini fa atifah katanya berarti fa atap. Terus idzan ini idzan fujaiyah sesuai namanya. Aku keluar maka tiba-tiba lah gitu kan. Nah, kita baca inna dulu. Inna zaidan qa'imun. Nah, berarti inna di sini huruf taukid, huruf nasab yang menasabkan isim merafa'kan khabar. Zaidan jadi isimnya mansub tanda nasab fathah, qa'imun jadi khabar inna marfu' tanda rafa' dhammah. Nah, jadi ini simpel saja ini. Nah, kalau kita bisa juga kita baca anna. Maka kalau kita baca anna berarti anna ini jadi kharajtu faizan ini tidak perlu kita i'rab lagi. Berarti anna di sini huruf taukid, huruf nasab. Nah, zaidan jadi isimnya mansub tanda nasab fathah, qaimun jadi khabarnya. Nah, marfu' tanda rafa' dhammah. Takwilannya itu adalah faizan, takwilan masdarnya itu pada mahal rafa' jadi mubtada. Nah, takdirannya faizan qiyamu zaidin hasilun. Nah, faizan qiyamuhu atau qiyamu zaidin. Karena di sini kan ada zaid, di sini kan qiyamuhu hasilun atau qiyamu zaidin hasilun. Nah, jadi dia itu takwilan masdar pada mahal rafa' jadi mubtada qiyamu zaidin. Jadi khabarnya itu hasilun. Seperti itu. Itu kalau kita baca dia itu anna. Ketiga yaitu kapan kita bisa baca inna dan anna? Wa idza waqa'at fi mawdi'i ta'lil, yaitu apabila jatuh yaitu pada tempat taklil. Nah, contohnya nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Kami menyerunya atau memanggilnya karena sesungguhnya dia huwa Allah itu adalah maha pengasih, abaru ini maha baik, ar-rahim yang lagi maha penyayang. Nah, ini innahu ini bisa kita baca innahu atau annahu. Nah, karena di sini dia itu pada tempat taklil. Kami menyerunya. Kenapa kami menyerunya? Karena dia Allah itu adalah Tuhan yang maha pengasih atau maha penyayang. Jadi nad'u ini fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan. Nah, fa'ilnya kembali kepada nahnu, hu dhamir muttasil pada mahal nasab jadi maf'ul. Nah,
kita baca inna dulu, mumpung dia di sini inna. Inna di sini huruf taukid, menasabkan isim, merafa'kan khabar. Ha damir muttasil, mabni di atas dhammah pada mahal nasab jadi isimnya. Huwa di sini damir fasal, tidak kita i'rab lagi. Terus al-baru jadi khabarnya inna marfu' tanda rafa' dhammah. Begitu juga dengan rahim. Kami memanggilnya kenapa? Karena Allah itu adalah maha maha baik, maha pengasih, lagi maha penyayang. Atau bisa kita baca anna, nad'uhu, annahu, kita takwilkan, kita takdirkan lam li annahunya itu, nad'uhu li annahu, seperti itu. Berarti haknya jadi isimnya in anna, al baru jadi khabarnya anna. Terus takdirannya itu li barrihi wa li rahmatihi lah, seperti itu mungkin jadinya ini. Coba kita cek dulu. Kurang lebih lah gitu. Jadi takwilannya itu nad'uhu kami memanggilnya Allah itu libarhi karena kebaikannya, wa rahmatihi karena rahmatnya. Contoh kedua, labbaika innal labbaika Allahumma labbaik lah gitu kan. Ini bacaan talbih nih. Labbaika innal hamda wan ni'mata lak. Nah, jadi i'rabnya labbaika ini maf'ul mutlak. Labba ya lubbu. Terus ini labbaika ini masdar musanna, yaitu dinasabkan dan tanda nasabnya itu dengan ya. Niyabatan anil fathati, karena ganti daripada fathah. Karena itu karena dia ini dimulhakkan kepada tasniyah. Sebenarnya ini bukan tasniyah hakiki. Jadi maksudnya ini aku penuhi kedua panggilanmu, tetapi bukan dua maksudnya, tetapi banyak panggilan. Ujibu ijabatan. Nah, terus di sini titik fokus kita ini sini inna, bisa kita baca inna ataupun anna. Itu kalau kita baca inna, innal hamda wan ni'mata lak. Inna berarti di sini huruf taukid, huruf nasab, menasabkan isim, merapakkan khabar. Hamda di sini jadi isimnya inna, mansub tanda nasab fathah. Wan ni'mata ini waw atap ni'mata atap kepada hamda. Laka jumlah jar majrur muta'ala kepada yang dibuang pada mahal rafa jadi khabarnya inna. Nah, kenapa kami menyerumu? Karena kami menyeru panggilanmu karena sesungguhnya engkau itu maha terpuji. Nah, seperti itu mungkin maksudnya ini. Karena kami memenuhi panggilanmu karena memuji dan mengharapkan nikmat. Bagaimana nih maksudnya ini? Jadi labbaika, aku memenuhi panggilanmu atau panggilanmu. Karena sesungguhnya puji dan nikmat itu laka itu milikmu lah gitu. Itu jika kita baca dia inna. Bisa juga inna ini kita baca anna. Labbaika annal hamda wan ni'mata laka. Berarti kita takdirkan seperti sebelumnya itu lam. Berarti li'annal hamda wan ni'mata laka. Seperti itu. Lanjut. Wa tadkhulu lamul ibtida'i ba'da inna al-maksurati faqat. Dan masuklah lam ibtida itu setelah inna yang dikasrahkan hamzahnya ini saja. Berarti tidak masuk kepada anna. Itu ala arba'ati asya, itu atas 4 perkara. Sekali lagi, dan masuk lam ibtida itu setelah inna yang dikasrahkan hamzahnya itu saja. Itu ada 4 perkara. Mana saja?
Pertama ala khabariha. Jadi masuk lam itu kepada khabarnya inna bisyarti kaunihi, dengan syarat adanya khabar itu muakhiran, itu diakhirkan. Arti memang khabar itu kan diakhirkan. Terus musbitan lagi yang berbentuk positif, bukan kalimat negatif. Contohnya inna rabbaka lasari'ul iqab. Nah, jadi di sini sungguh Tuhanmu itu benar-benar cepat siksanya. Wa innahu laghafurur rahim, dan sungguhnya Allah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini maksudnya ini lam itu masuk kepada khabarnya. Khabarnya inna, mana khabarnya? Berarti di sini kita i'rab dulu. Inna huruf taukid, nasab isim, rafa khabar. Rabba ini jadi, rabbaka ini jadi isimnya inna, mansub tanda nasab fathah, mudhaf rabbaka, dhamir muttasil, mudhafun ilaih. La sari'ul iqab, lamnya di sini lam ibtida. Inilah yang masuk kepada khabarnya itu. Karena ada lam ibtida, maka wajib dibaca inna. Terus sari'ul iqab ini la sari'ul iqab ini lamnya lam ibtida, sari'u ini jadi khabarnya inna marfu' tanda rafa' dhammah, mudhaf sari'u, al iqab mudhafun ilaih. Seperti itu. Jadi dia ini sari' ini jadi khabar inna yang diakhirkan. Kan isimnya innanya dulu, isimnya dulu, lalu khabarnya yang kemasukan lam ibtida ini. Wa innahu laghafurur rahim, ini sama juga ini. Wawa atap kayaknya ini innahu, di sini inna huruf taukid, nasab isim, rafa khabar, hak dhamir muttasil pada mahal nasab jadi isimnya inna. Laghafurun, nah ini lam ibtida yang masuk ke khabarnya inna ini marfu' tanda rafa' dhammah. Rahimun naat kepada ghafurun. Ini ketentuan pertama, lam ibtida yang masuk kepada inna. Kedua, wa ala ismiha, dan masuk lam ibtida itu kepada isimnya inna bi syarti an yata'akhkhara, dengan syarat bahwasanya dia itu diakhirkan isimnya itu anil khabari, daripada khabarnya. Berarti ini kebalik di sini. Isimnya yang diakhirkan. Contohnya inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sungguh pada yang demikian itu ada pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal gitu. Terus inna ini berarti inna huruf nasab, huruf taukid, fi huruf jar, dzalika huruf ism syarah majrur dengan fi. Nah, belajar majrur muta'alaq kepada yang dibuang pada mahal rafa, jadi khabar muqaddam, khabarnya inna muqaddam. Nah, ini dia la ibratan ini jadi lam ibtida yang masuk kepada isimnya inna yang diakhirkan. Jadi lamnya lam ibtida, ibratan jadi isimnya inna mansub, tanda nasabnya fathah. Liulil absar ini jumlah jar majrur. Sekaligus mudhafun ilaih. Lamnya huruf jar, uli majrur dengan lam, tanda jarnya di sini dengan kasrah yang ditakdirkan di atas alif karena uzur. Mudhaf uli absari mudhafun ilaih. Jadi di sini kan isimnya itu diakhirkan dari duluan dulu disebut khabarnya, yaitu fi dzalika. Yang ketiga, wa ala dhamiril fasli, dan masuk lam ibtida itu terhadap dhamir fasal. Contohnya inna hadza lahuwal qasasul haqq. Nah, sungguh ini dialah kisah-kisah yang hak. Sungguhnya ini cerita, ini adalah cerita yang benar. Jadi di sini dia itu masuk kepada dhamir fasal. Inna huruf taukid, rafa isim, nasab isim, rafa khabar. Hadza isim isyarah mabni di atas sukun pada mahal nasab jadi isimnya inna. Lam ibtida huwa dhamir fasal. Jadi lam ibtida yang masuk kepada dhamir fasal. Al-qasasu jadi khabarnya inna marfu' tanda rafa' dhammah. Al-haqqu naat kepada al-qasasu.
Yang terakhir dari ketentuan lam ibtida yang masuk kepada inna ini. Wa ala ma'mulin khabari bi syarti taqaddamahu alal khabari. Itu masuknya lam ibtida kepada ma'mul khabar. Kenapa disebut ma'mul? Berarti khabar ini nanti jadi amilnya. Nah, dengan syarat ma'mulnya itu didahulukan dulu terhadap khabarnya atau amilnya jadinya. Karena khabar jadi amilnya. Contohnya, inna Zaidan la amran dharibun. Sungguh si Zaid itu adalah orang yang memukul kepada si Amar. Jadi urutannya itu aslinya inna Zaidan dharibun. Dharibun amran. Nah, tetapi di sini khabarnya inna ini kan huruf taukid nasab isim rafa khabar Zaidan jadi isimnya mansub tanda nasab patah. Lam ibtida amaran ini jadi maf'ul muqaddam dari dharibun yang jadi khabar yang ditakdir yang diakhirkan ini. Karena sesuai keterangannya yaitu wa 'alal ma'mulil khabari bi syarti taqaddamahu. Jadi ma'mulnya itu didahulukan dulu yaitu amran ini jadi ma'mulnya. Dharibun ini jadi khobarnya, khobar ini yang jadi amilnya. Kenapa dharibun ini isim fa'il yang merafakkan fa'il menasabkan maf'ul. Fa'ilnya kembali kepada huwa, maf'ulnya itu amran. Jadi dharibun ini menasabkan maf'ul, maf'ulnya ini amran yang sudah didahulukan sebagai ma'mulnya. Seperti itu. Nah, kita selesaikan ini. Wa tattasilu ma'az zaidah. Wa tattasilu ma'az zaidatu bihadhil ahrufi. Dan bersambung oleh ma zaidah ini dengan ini huruf. Fayabut maksudnya huruf. Mungkin di sini inna dan saudara-saudaranya ini. Maka jika bersambung ma zaidah ini, maka faya betul amaluha, maka batalah oleh amalnya huruf-huruf ini. Contohnya di sini inna kan di sini. Nah, inna ini masuk ma zaidah terus menjadi innama. Nah, innamallahu ilahun wahidun. Nah, berarti di sini inna huruf taukid, nasab isim rafa khabar. Ma di sini ma ziyadah kafiyah. Artinya dia di sini membatalkan amalannya ini yang menasabkan isim merafa'kan khabar. Berarti karena batal amalannya berarti Allah di sini jadi mubtada, kembali ke posisi awalnya kepada susunan mubtada khabar. Allah di sini mubtada marfu' bil ibtida tanda rafa' dhammah, ilahun jadi khabar marfu' tanda rafa' dhammah. Wahidun ini naat kepada ilahun. Seperti itu. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah olehmu, hanya saja diwahyukan kepadaku bahwasanya ilahukum, Tuhanmu itu adalah Tuhan yang satu. Nah, qul di sini fi'il amar mabni di atas sukun, fa'ilnya mustatir wajib takdirannya anta. Inna ini huruf taukid nasab isim rafa khabar. Ma di sini ma ziyadah kafiyah yang membatalkan amalannya inna ini. Yuha fi'il mudhari' bina majhul merapakkan naibul fa'il. Ilayya jumlah jar majrur. Annama ini huruf taukid nasab isim rafa khabar. Terus maziyadah kafiyah yang membatalkan amalannya anna ini. Nah, terus jumlah takwilan annama ini berarti tetap ditawil jadinya ya. Ilahukum ini berarti mubtada ilahukum mudhafun ilah di sini mubtada sekaligus mudhaf kum mudhafun ilaih. Ilahun wahidun ini jadi khobarnya. Terus jumlah takwilan anna ini pada mahal rafa' naibul fa'il. Sepertinya seperti itu nih. Mohon maaf bila tersalah. Wa ka'annama zaidun qa'imun. Nah, jika ka'annama zaidun qa'imun. Jadi ka'anna ini saudaranya inna menasabkan isim merafa'kan khabar. Tetapi ada mazaidah kafiyah berarti batal amalannya. Zaidun mubtada, qaimun jadi khabarnya.
Nah, karena dia batal berarti ndak ada pengamalannya jadinya. Terus walakin nama. Nah, begitu juga walakin nama saudaranya inna. Di sini batal amalnya karena ada ma ziyadah kafiyah ini. Zaidun qaimun mubtada dan khabar. Wala alama Zaidun qaimun. Begitu juga ini. La'alla ini saudaranya inna. Amalannya dibatalkan karena ada ma ini. Zaidun mubtada qaimun jadi khabarnya. Illa kecuali saudaranya inna itu bisa dia beramal walaupun ada ma ziyadah ini, yaitu laita. Fayajuzu fi hal i'malu, maka bolehlah padanya laita ini al i'malu itu mengamalkannya laita, yaitu menasabkan isim merapatkan khabar walaupun ada ma ziyadahnya itu. Boleh mengamalkannya wal ihmalu dan boleh juga tidak mengamalkannya. Contohnya laita ma Zaidun qaimun, ini untuk tidak beramal, atau bisa kita baca laita ma Zaidan qaimun. Jadi binas bi Zaidin dengan menasabkan si Zaid wa raf'ihi dan merafakannya. Nah, ini tentang pembahasan tentang belum selesai ini. Inna dan anna ini tinggal satu pertemuan lagi. Nah, ini waktu khaffafu inna ini nanti kita lanjutkan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.